Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. 2 minggu ini mungkin gue jarang bikin video ya, tapi sebenarnya gue sibuk untuk balesin DM-DM kalian dan beberapa konsultasi. Nah hari ini gue akan membahas ya sesuatu hal yang mungkin cukup fundamental, tapi mungkin banyak banget orang yang lupa gitu. Kalau lo tuh terlahir sebagai seorang laki-laki, maka mau tidak mau tanggung jawab lo itu sangat besar banget. Karena kalau lo nggak punya value, lo nggak punya kelebihan, lo tuh nggak akan dinilai sama orang lain. Dan kalau lo nggak punya value, lo juga akan kesusahan untuk nyari cewek. Gue yakin 100% dan ini sudah gue buktikan juga, gue udah banyak banget mewawancarai orang. Kuncinya itu cuman satu, kalau lo memang istilahnya nggak punya apapun ya, baik fisik maupun harta, ya minimal kalian tuh harus punya value. Value itu apa? Value itu adalah kelebihan. Cewek itu nggak akan cinta sama lo kalau lo itu nggak memiliki value. Kalau lo nggak memiliki kelebihan apapun, kalau lo nggak beda dari cowok yang lain, maka cewek itu nggak akan cinta sama lo. Kalaupun ada cewek yang cinta sama lo, ya itu adalah cewek-cewek sisa. Bukan cewek-cewek yang lo idam-idamkan. Bukan cewek yang lo cintai. Bayangin aja kalau lo nikah sama cewek yang nggak lo cintai. Apakah pernikahan itu akan bahagia? Gue yakin gak akan bahagia. Apa kelebihan lo dibandingkan dengan orang lain sehingga lo itu menjadi cowok yang berbeda? Gue kasih contoh ya beberapa value itu seperti apa. Value itu bisa kita lihat dari segi fisik. Fisik itu gak cuman lo ganteng, tapi lebih kepada lo sehat. Lo mungkin badan lo kekar dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harta atau pekerjaan. Kalau harta atau pekerjaan ini nggak usah lah kita omongin, semua orang juga udah tahu. Tapi yang ketiga yaitu status. Status ini apa? Status ini adalah seberapa berkualitas atau seberapa berharga lo di mata masyarakat. Gue kasih contoh misalnya gini. Kalau lo lulusan S1 dibandingkan lulusan sekolah, kira-kira di mata masyarakat lebih terpandang mana? S1, jelas. Makanya kalau lo punya status yang tinggi, maka lo tuh akan lebih mudah untuk dapetin yang namanya cewek. Sekolah setinggi-tingginya itu merupakan salah satu cara agar status lo itu meningkat di mata masyarakat. Contoh lain misalnya, lo adalah ketua dari organisasi yang besar. Lo adalah orang yang terpandang di daerah lo. Itu juga termasuk yang namanya status. Lo jadi seorang influencer terkenal, itu juga status. Lo adalah orang yang ahli di bidang tertentu di daerah lo. Itu juga merupakan status yang tinggi. Status ini bisa dibilang seberapa lo berharga di mata masyarakat, seberapa masyarakat memandang lo, seberapa terkenal lo, itu juga termasuk yang namanya status. Makin tinggi status lo, maka cewek juga akan banyak yang terpikat sama lo. Tanpa melihat muka lo jelek atau ganteng. Itu fakta yang harus lo terima di dunia nyata. Aspek yang keempat adalah yang namanya skill. Skill itu apa? Skill itu adalah keterampilan. Lo itu bisa apa gitu. Sebagai seorang laki-laki, lo tuh harus punya yang namanya keterampilan. Kalau lo nggak punya skill, lo nggak punya keterampilan, lo akan susah untuk cari kerja. Orang-orang yang nganggur itu biasanya adalah orang-orang yang nggak punya kompetensi, nggak punya yang namanya keterampilan. Kenapa mereka nganggur? Ya karena mereka nggak punya keterampilan. Apakah mereka bisa dapatin pekerjaan kalau mereka berusaha? Gue yakin bisa. Tapi kebanyakan dari mereka itu males. Kenapa males? Gajinya UMR, gajinya kecil. Lo masih nganggur, harusnya lo bersyukur kalau ada orang yang nerima lo meskipun dengan gaji UMR atau gaji kecil. Seberapa kecil pun gaji lo itu akan tetap lebih berharga daripada lo nganggur. Kalau lo masih sekolah atau masih kuliah, maka lo harus cari yang namanya skill atau keterampilan. Entah lo belajar desain, lo belajar mungkin belajar ekonomi, mungkin belajar investasi, belajar trading, atau mungkin belajar gimana caranya bongkar motor. Mungkin lo bisa kursus otomotif atau mungkin lo sekolah di teknik informatika dan lain sebagainya. Intinya lo harus punya yang namanya skill.
Nah, yang selanjutnya adalah yang namanya prestasi. Prestasi itu nggak hanya sekedar lo menang lomba, tapi misalnya lo adalah orang yang paling jago di bidang bengkel di daerah lo, itu juga termasuk sebuah prestasi. Jadi prestasi itu nggak hanya sekedar lo menang lomba, lo juara, tapi seberapa terpandang lo di mata masyarakat itu juga termasuk prestasi dan juga status yang gue sebutkan di awal tadi. Dan yang terakhir itu adalah karakter. Cewek itu juga ngelihat karakter lo itu seperti apa, dan cewek itu tahu karakter lo meskipun hanya pertama kali ketemu. Jadi cewek itu pandai banget untuk membaca karakter kalian gitu. Kalau lo orangnya males, kalau lo orangnya penakut, kalau lo orangnya pemalu, itu udah kelihatan di awal. Dari cara lo nge-DM, dari cara lo ngomong sama dia, dari cara lo ngajak dia jalan, dari cara lo nge-treat cewek, diajaknya kemana, dijemput atau enggak, semua hal itu dinilai sama cewek. Jadi kalau memang lo itu datang dari kalangan bawah dan lo nggak mau belajar, lo nggak mau bertumbuh, ya udah lo pasti hanya akan jadi sampah masyarakat. Dalam artian ya lo bisa aja dapetin cewek, lo bisa nikah gitu. Tapi apakah pernikahan lo bahagia? Apakah lo nikah sama cewek yang lo suka atau cewek yang lo cintai? Itu adalah pertanyaan yang lain. Di sini gue tuh ngajak kalian untuk berpikir. Di sini gue ngajak kalian itu untuk melihat kenyataan secara realita. Realitanya memang cewek itu hanya akan mencintai lo sebagai laki-laki kalau lo tuh punya tanggung jawab, kalau lo itu punya value. Siapapun yang dapetin cewek cantik itu pasti punya value yang gue sebutkan itu tadi. Baik dari segi fisik, mungkin harta, mungkin status, mungkin skill, mungkin prestasi, ataupun karakter. Dari semua hal yang gue sebutkan itu tadi, lo tuh harus punya minimal 1 atau 2. Entah mungkin lo punya fisik yang bagus, sama prestasi yang bagus, atau mungkin lo punya skill yang bagus, dan juga karakter yang bagus. Syukur-syukur kalau kalian itu punya semua aspek yang gue sebutkan itu tadi. Nah, kalau lo sudah punya semua aspek yang gue sebutkan itu tadi, tapi lo nggak tahu gimana cara PDKT sama cewek, lo nggak tahu gimana cara membaca moodnya cewek, membaca gerak-geriknya dia, membaca permainan cewek saat PDKT, itu juga bakal susah juga, bro. Makanya belajar untuk memiliki value, belajar untuk menjadi pria bertumbuh itu adalah satu hal. Tapi belajar romansa itu juga hal yang lain. Lo harus bisa bedakan hal tersebut dan lo juga harus mempelajari kedua hal tersebut. Karena apa? Karena lo butuh dua-duanya. Value itu adalah mendefinisikan bahwa lo adalah seorang laki-laki. Tapi menjadi laki-laki yang bertanggung jawab aja itu nggak cukup kalau lo pengen dapetin cewek yang cantik. Karena apa? Karena kalau lo pengen dapetin cewek yang cantik, lo juga harus jago romansa. Lo juga harus bisa tahu di mana sih cewek-cewek cantik ini berada. Apa sih sifat-sifat yang biasanya melekat pada cewek-cewek yang cantik? Apa bedanya cewek cantik sama cewek yang biasa aja? Kenapa cewek cantik itu susah untuk didapetin? Ya karena mereka cantik, value mereka itu jauh lebih tinggi. Bayangin aja kalau lo dapetin cewek cantik itu ibarat kata setengah pintu surga itu udah terbuka. Tapi lo juga harus bisa memilih gimana cewek cantik yang cocok untuk hidup kalian. Gak hanya sebatas memilih cewek cantik, tapi lo juga harus bisa PDKT sama cewek cantik dan memilih cewek cantik yang tepat untuk hidup kalian. Sehingga hidup lo itu bisa tenang. Karena di dunia ini banyak banget cewek-cewek cantik yang matre, cewek-cewek cantik yang sebenarnya nggak peduli sama lo. Dia hanya melihat lo sebagai sebuah barang. So kalau kalian ingin belajar romansa lebih dalam ya gue sarankan kalian untuk membaca ebook dari Pria Bertumbuh. Kalau lo sampai hari ini masih jomblo, lo nggak tahu apapun tentang cewek, lo wajib untuk membaca ebook tersebut. Kalau lo masih punya banyak permasalahan romansa, lo bisa chat gue di WhatsApp gratis. Lo bisa konsultasi sama gue sepuasnya. Tapi ingat satu hal, antri. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.